Hai keluarga Fermetan di seluruh Indonesia, welcome back to Rumah Fermetan. Guys, yang seperti kalian tahu, saya kan selama 2 minggu kemarin itu lagi touring, touring ya, ke Jakarta, Jogja, juga Bali selama 2 minggu ya. Nah, banyak yang bertanya sama saya guys, apa sih tips and trik meninggalkan tanaman anak-anak hijau kita di rumah selama 2 minggu? Siapa yang mau tahu rahasianya? Tonton videonya sampai habis. Cekidot! Nah guys ya, ini tanaman-tanaman di rumah Fermetan ini seperti yang kalian tahu, semua tanaman yang ada di rumah saya, di rumah Fermetan, setiap kali baru datang ataupun saya adopsi dari orang lain, aglonema ataupun yang lainnya, itu pasti akan saya riset. Saya riset itu saya buang akar lamanya, lalu saya cek batangnya dan saya tanam di Fermetan dengan membentuk akar baru di rumah Fermetan ya. Jadi semua tanamannya udah di riset dan disehatkan ya, udah disehatkan. Jadi dengan kasus-kasus yang seperti itu, kalau sudah tanamannya sehat seperti ini ya, udah sehat-sehat, udah vigor, perlu diapain lagi kalau ditinggal? Gak usah pusing ya, gak usah pusing. Nanti saya kasih tahu rahasianya satu-satu, oke? Yang pertama, itu penting saat mau berangkat, oke? Saat mau berangkat, kalau siapa yang ngikutin IG-nya Fermetan, 2 hari sebelum berangkat ya guys, itu semua saya siram ngocor ya. Saya siram ngocor sampai gobios-gobios, airnya jatuh ya. Setelah itu saya siram dan saya semprot dengan Verliquid tuh ya. Jadi H-2 itu saya semprot semua, lalu saya berikan Verliquid. Verliquid ini kan dia triple action ya. Dia triple action, dia mengandung mikroorganisme berkoloni yang berfungsi sebagai probiotiknya tanaman, juga bahan-bahan unsur hara yang difermentasi itu dia sifatnya sebagai anti mikroba jahat. Yang kedua, dia menyediakan unsur hara. Jadi udah ada pupuknya guys ya. Udah ada pupuknya dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap patogen ya, kuman patogen. Jadi H-2 itu semua saya siram ngocor dan saya semprot Verliquid. Oke, lalu saya cekin satu-satu guys. Jadi kemarin itu sebelum berangkat saya cekin satu-satu tanamannya, kira-kira ada yang sakit enggak, ada yang perlu di treatment enggak, ada yang perlu di repotting atau tidak gitu. Jadi saya cek satu-satu apakah ada tanaman yang sakit dan perlu di repotting. Itu tindakan yang harus kita lakukan sebelumnya. Dan yang ketiga ya, sebelum berangkat apa yang harus disiapkan? Menyiapkan siapa yang mengurus tanaman-tanaman kita. Oke, karena saya tinggal selama 2 minggu dan tanaman saya ini semua semi outdoor ya. Oh, dia di luar ruangan tapi ada naungannya, jadi semi outdoor. Itu saya harus mencari orang untuk bertanggung jawab mengerjakan tanaman saya walaupun tidak ribet ya. Itu di poin nanti, di poin yang kedua ya, saat ditinggal itu harus diapain ya. Jadi 3 itu aja guys. Jadi kalau misalnya dilihat di sini kan, kemarin kan ini baru ini nih si siapa, tricolor ya. Tricolornya ini kan kemarin saya cangkok ya. Ini saya cangkok. Terus tanaman yang lain oke semuanya ya. Jadi nggak perlu ribet ini, ngurusin ini nih nggak perlu ribet. Tuh, ini anaknya 3, malah muncul 1 ya. Dan ini guys nih ya, dari kemarin anaknya cuma 1, gue lihat merahnya guys. Ini ingat nggak nih video nih, gue lihat merah yang saya potong, saya pisah anakan sampingnya ya. Sekarang malah muncul jarum 2 tuh, anaknya udah ada nambah 2 guys. Wow, luar biasa kan ya. Jadi kita harus cari tahu siapa yang bisa kita titipin. Nah, orang yang dititipin disuruh ngapain aja guys? Nah, yang dititipin gampang banget. Cuman nyemprot misting tiap hari pakai air bersih dan disiram ngocor tiap 3-4 hari sekali. Coba ya. Jadi ini seluruh tanaman saya ini selama 2 minggu saya tinggal, no pupuk,
no pestisida guys ya. Jadi tidak ada pupuk, tidak ada pestisida. Coba lihat nih ya, tuh Paraiso Verde-nya tuh daunnya gede-gede nih, tuh gede banget. Jadi selama saya tinggal, mereka nggak ada saya kasih pupuk, saya tidak ada kasih pestisida, tapi pertumbuhannya itu jelas sangat baik ya. Nih baik banget ya. Yang saya pisah-pisah pun masih oke gitu. Nih, tuh pertumbuhannya bagus banget. Jadi kalau misalnya kita udah menyehatkan tanaman kita di rumah, lalu kita mau tinggal, kita nggak perlu takut guys, nggak perlu takut. Banyak yang nanya sama saya, Bu, itu daunnya cuma di misting tiap hari dan disiram ngocor tiap 3-4 hari sekali. Apa tidak ada daunnya yang lonyot gitu? Ya mungkin yang lonyot kalau memang sebelumnya sudah sakit ya pasti ada. Tapi kalau misalnya tanaman seperti ini nggak ada yang lonyot guys nih. Nih RL yang kemarin saya pisah anaknya 7 tuh ya, nggak ada ya. Yang saya titipin itu si Anis, asisten saya, yang tidak tahu jadwal pemupukan dan penyemprotan verliquid di rumah fermetan. Jadi dia hanya memisting atau nyemprot air di bawah daun, di daunnya, dan menyiram ngocor 3-4 hari sekali selama 2 minggu. No pestisida, no pupuk ya. Jadi kalau dengan fermetan tidak perlu takut, 2 minggu ditinggal, it's okay. Yang penting yang dititipin itu ngerti misting dan ngerti nyiram. Menurut saya sih semua orang pasti akan ngerti ya. Tuh, nih guys, nih ya, ditinggal 2 minggu guys. Ingat nggak nih, Esmeralda sayur. Tuh muncul anak guys. Pokoknya tumbuhnya tanpa batas ya, tanpa batas. Nih, ini montai saya kemarin waktu saya tinggal masih di sini, jarumnya di bawah, sekarang sudah terbuka lebar daunnya. Ya. Lalu ini esme yang kemarin dipisah tuh. Esmenya cantik ya. Udah tegak dia. Nih. Tuh. Anakan esmenya. Cakep ya. Cakep banget ini esmenya, tumbuh dengan baik, daun barunya terbuka, ini sudah daun baru lagi ya. Jadi kalau misalnya kita udah pakai fermetan itu memang sesimpel itu, ngerawat tanaman itu sesimpel itu ya. Kayak gini daun-daun tua kayak gini nggak masalah ya, daun tua kayak gini saya tetap biarkan di bawah ya, dia jadi kompos untuk dirinya sendiri guys gitu. Itu yang kedua, kita kalau ninggalkan tanaman kita tidak perlu pikiran panjang bagaimana nanti nyiramnya, bagaimana pestisidanya, bagaimana pupuknya. No. Fermetan itu menjamin kehidupan tanaman kita. Jadi kalau misalnya ada yang nanya sama saya, Bu, kalau misalnya aglo saya kena hujan gimana? Boleh nggak pakai fermetan? Boleh banget ya, asal jangan kena matahari langsung. Dengan air saja itu sudah cukup untuk menghidupi tanaman kita di rumah tanpa pupuk gitu ya, tanpa pupuk. Kalau mau pakai pestisida itu option, tapi saya sendiri nggak pernah pakai pestisida karena saya rajin misting. Ayo kita ke sebelah sana. Oke ya guys, ini yang di daerah tempat habis kita taniin. Biasanya taniin saya taruhnya di sini nih ya. Ini RL yang kemarin anakannya jadi 7 tuh, RL-nya udah stunning tegak ya. Ini satu akan saya kirim ke Tante Olivia nih ya. Yang ini nih, yang cantik akan saya kirim ke Tante Olivia nih. Nih RL-nya ya. Yang saya taniin itu oke semua. Cuman modal siram ya. Tuh. Nih, ini muncul 2 anakan guys, mutiara. 1 daun pancing muncul 2 anak ya. Ini mutiara, waduh nggak ada tanggalnya nih ya. Ini sekitar sebulanan nih. Ini sudah muncul jarum-jarum cintanya ya. Tuh 2. Di sini 1. Di sini 1. Ini daun pancingnya sudah gugur ya. Cuman modal siram. Cuman disiram ya. Cuman disiram. Hanya disiram guys. Nah ini dia nih. Video yang kita panen barengan sama Mbak Yusrinda.
Post White. Tuh, cakep ya Post White-nya ya. Ini pakai fermentan baby guys. Ya kayak gini memang kalau pakai fermentan baby, tanaman yang akarnya dikit pun ditanam pakai fermentan baby, hasilnya begini. No loyo-loyo, no letoy-letoy. Bahkan ini RL tuh. Nih. Tuh, RL-nya cakep kan? Malam minggu kita lelang nih guys. Ya, jadi simple banget ya. Simple banget. Nah, ini update sekalian nih ya. Update sekalian tanaman-tanaman yang kita taniin ya. Nih. Ada Post White yang kemarin 3 pot jadi 17 pot ya. Nih, udah ada 1 tunas. Ya. Ini RL-nya ada juga nih. Wah. Ini happy banget kayak gini ya berkebun ya. Simple banget. Nih. Tuh, sudah ada guys. Kita ditanyain berapa lama, sabar aja. Faktanya gini loh guys ya, faktanya setiap ruas batang itu memiliki bakat masing-masing memunculkan anak ya. Kan kita nggak main hormon ya guys. Kalau saya sendiri di rumah fermentan saya nggak main hormon, saya nggak pernah memberikan hormon kepada tanaman saya. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya udah saya perawat secara biasa dengan menggunakan fermentan, lalu saya memberikan pupuk Verliquid gitu ya, karena saya nggak main hormon, karena saya bukan pembudidaya ya. Nih coba lihat tanggulnya, wow, tanggul gadis padahal kecil banget, muncul 2 ya guys, muncul 2. Ini asri saya yang saya potong pucuk tanggal 28 bulan 10. Tuh, nih muncul dia ya, daun barunya terbuka. Tuh udah ada calon daun baru lagi dia. Wah, seneng. Belum nyampe 2 bulan ini guys, 1,5 bulan sudah muncul calon daun barunya. Ini juga nih, ini tanggulnya si Asri guys. Ini tanggulnya si Asri, belum nyampe 2 bulan sudah muncul 1 daun. Tuh. Wah, nih guys ya. Tuh, ini saya punya maeswara 1 daun pancing ya. Daun keduanya udah mau muncul guys. Tuh. Tuh ya, daun ini daun ketiganya malah mau muncul. Ya, jadi memang berkebun dengan fermentan itu simple banget ya guys. Jadi simple, dan saya itu selalu memberikan informasi dan edukasi itu nyata adanya berdasarkan pengalaman apa yang saya terima dan literatur yang saya baca guys gitu ya. Jadi kalau misalnya banyak yang bilang kok dipotong akarnya, itu ada ilmuannya, ada keilmuannya. Yang saya sharing itu berdasarkan pengalaman saya. Lalu step yang ketiga adalah setelah kita pulang liburan, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah ya, waktu kita begitu sampai ya, kita harus ngecekin satu persatu tanaman kita, mana yang kira-kira perlu diperhatikan ya. Kayak kemarin tuh ada daun yang mungkin seperti kena bakteri atau apa, itu tinggal digunting ya. Banyak yang nanya sama saya, daun kalau kena bakteri diapain? Gak ada jalan lain guys, digunting ya guys. Jadi kalau misalnya ini kita punya gunting ya, terus yang kena bakteri di sini ya, di sini ini kita harus guntingnya. Kalau misalnya kenanya di sini, kita guntingnya harus sampai sini. Bahkan kita harus sampai ekstrim, sampai sebatang ini ya, di pangkal daun. Seperti ini di tangkainya. Ini harus kita gunting, karena nanti bakteri itu bisa nyebar ke bawah. Cuman memang karena ini fermentan ya, saya nggak menemukan daun itu kena bakteri guys selama saya tinggal. Itu ya, untuk kalian di rumah yang meninggalkan tanamannya pas liburan, cekin tanamannya satu-satu ya. Cekin tanamannya satu-satu. Apakah ada yang sakit, harus diobatin. Diobatinnya di treatment. Kalau misalnya memang daunnya kena problem, kena masalah, digunting. Kalau dilihat ada yang kena kutu, cek sebelahnya ada kena kutu juga nggak, dipisah dari tanaman yang lain. Ya, gitu ya guys ya. Lalu yang kedua dari step ketiga ini adalah kita harus
siram ngocor semua tanamannya. Lalu ya seperti biasa kita semprot dengan Verliquid ya. Jadi Verliquidnya kan 2 minggu yang lalu saya semprot, lalu nanti akan saya semprot kembali ini semua dengan Verliquid. Kebetulan hari ini hari Selasa ya, itu sekitar sudah 16 hari saya tinggal dan saya tidak memberikan Verliquid, pestisida apapun saya tidak pernah pakai ya. Dan saya tidak memberikan pupuk ya, tidak memberikan pupuk. Jadi nanti sore ini saya akan siram ngocor semua dan akan saya berikan Verliquid ya guys. Ini 2 hari yang lalu sudah saya siram ngocor semua begitu nyampe, tapi saya belum kasih Verliquid. Biasanya guys saya itu live-nya di IG. Jadi kalau kalian mau nonton IG ya, live, nontonnya di IG, Instagram ya, Instagram Vermetan itu ada di kolom deskripsi di bawah. Tapi untuk YouTube saya belum ada waktu guys untuk live ya. Jadi itu begitu nyampe dicekin semua yang perlu dikerjain, diobatin, yang perlu di repotting, yang perlu dipotong, dikerjain. Yang kedua disiram ngocor semua dan disiram Verliquid. Lalu selanjutnya treatment seperti biasa. Itu aja guys ya. Jadi simple banget hidup itu dengan Vermetan ya. Dan Vermetan saya menawarkan kepraktisan ya. Saya dan tim Vermetan itu menawarkan kepraktisan dan saya memberikan ilmu yang paling simple dan apa adanya ya. Nggak perlu nanam ini pakai ini baru dikasih oles ini, kasih oles ini, enggak. Hanya Vermetan dan Verliquid. Oke guys, itu aja video kita hari ini, kali ini ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, misalnya Bu, kalau misalnya saya mau meninggalkan 7 hari, tanya aja di kolom komentar di bawah ya. Atau Bu, saya mau pergi sekian hari, bagaimana gitu. Atau Bu, tanaman saya indoor, terus nggak ada yang jagain, gimana cara penanganannya, itu bisa komen di kolom komentar, nanti akan saya balas satu persatu. Oke, case by case, kasih tahu tanamannya indoor, semi outdoor atau outdoor ya. Artinya outdoor itu nggak ada di atas ini tapi di bawah teras, masih kena tempias hujan yang sangat besar ya, atau hanya pakai paranet ya. Itu ditulis saja di kolom komentar, nanti saya akan selama saya bisa pasti akan saya balas satu-satu. Oke guys, jangan lupa guys di like videonya ya, dan di subscribe ya guys. Jangan numpang-numpang lewat aja ya, di subscribe, karena kalau nanti saya posting video terbaru, video itu akan ada di homepage YouTube kalian. Oke? Thank you guys for watching. Salam sehat, salam hijau dari Rumah Vermetan. Sarangi!